Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara, pembahasan masalah polemik nasab dari Habib Ba'alawi keturunan imigran Yaman masih saja menghangat, apalagi belakangan bermunculan tokoh-tokoh nasional yang kemudian mengkritisi dari perilaku oknum-oknum Habib Ba'alawi seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab. Saudara, memang dua tokoh ini adalah playmaker di golongan Ba'alawi. Jadi persoalan muncul karena kelompok inilah yang dulu berhasil mendirikan FPI yang kemudian bisa dibilang mendominasi dan berusaha mengkooptasi umat Islam, membangun hegemoni sebagai keturunan Rasulullah dengan doktrin-doktrin mereka yang menyesatkan. Nah, kini satu demi satu bangsa Nusantara berani bersuara untuk menyampaikan kebenaran ilmiah. Saudara, Bahar Smith tampaknya akan menemukan lawan baru, ya, yaitu dari Kesultanan Cirebon. Sultan Sepuh Cirebon akhirnya turun gunung dan buka suara mengomentari masalah nasab keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menarik. Jadi ini semakin menunjukkan bukti bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman benar-benar terus menjalar kemana-mana. Efeknya membangun paradigma baru bagi bangsa Nusantara supaya tidak menjadi orang yang bermental inlander, supaya mencerahkan dan supaya punya kemerdekaan di dalam berspiritual, tidak lagi menjadi budak spiritual dari oknum-oknum Habib Ba'alawi. Nah, saudara, sebelum kita bahas bagaimana pendapat dari Sultan Sepuh Cirebon yang mengkritisi kelompok Bahar Smith dan Rizik Syihab, sebelum itu sambil menunggu kalian kumpul seperti biasa, saya sampaikan semoga semuanya sehat walafiat lahir dan batin, dimudahkan semua urusannya yang baik, diberikan usia umur yang panjang yang penuh barokah, maghfirah, hidayah dari Allah, dan semoga semuanya ditambah dan diluaskan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Semoga semuanya juga diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Sering kita sampaikan, saudaraku, untuk mengingatkan kita semuanya. Untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang saat ini sudah terbukti 100%. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, Ba'alawi berdasarkan kajian kitab nasab tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan berdasarkan tes DNA, menurut Dr. Sugeng Sugiharto, Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Rasulullah. Terima kasih saudaraku ya. Fitri Mukminun sudah hadir menyimak ya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, dan punya waktu untuk menyimak video kita sampai akhir. Kita berdiskusi, kalian bisa berdiskusi di kolom komentar bebas ya, tidak saya filter apapun komentar Anda. Saudara-saudara, tadi malam kita sama-sama menyimak bagaimana podcast Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan Rhoma Irama begitu menggelegar dan menjadi viral. Saya melihat banyak sekali, kemudian langsung para konten kreator mereaksi pelaksanaan podcast antara Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan Haji Rhoma Irama. Banyak orang tersadarkan, terhenyak sadar. Wow, luar biasa penjelasan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tadi malam di podcast Bisikan Roma. Betul-betul mencerahkan dan semakin memperkuat bahwa memang Ba'alawi rungkat. Nah, saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Haji Rhoma Irama, Bang Haji
jelas sekali sudah pada posisi mendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman, karena Kiai Haji Imaduddin Utsman juga sudah mengatakan ini demi kebaikan Ba'alawi, ini demi kemaslahatan bersama. Dan tampaknya apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama ya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, dan terlihat jelas bagaimana ya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani diamini oleh Bang Haji Roma Irama. Jadi ini semakin membuat kita percaya, yakin bahwa kebenaran ilmiah itu begitu kuat mencari jalannya sendiri. Walaupun Bang Haji Roma Irama belakangan ini baru bersuara setelah hampir 18 bulan polemik nasab bergulir, tapi tidak ada kata terlambat, karena setiap orang punya alasannya masing-masing untuk kapan dia percaya, dan prosesnya cukup panjang. Kalau saya menyimak apa yang disampaikan oleh Haji Roma Irama, pada awalnya Bang Haji juga suudon kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Namun beliau terus literasi, terus menyimak dialektika tentang tesis, tentang nasab. Beliau terus menyimak berbagai diskursus dinamika polemik nasab tersebut. Akhirnya saudara, beliau pun bersuara, dan ini juga dialami oleh tokoh-tokoh nasional yang lain, semisal adalah Dr. Ubaidillah Tamam. Juga mirip-mirip dengan kisah Bang Haji, beliau tidak langsung percaya dengan tesis Ki Imaduddin. Beliau menyimak dulu, membaca, mempelajari, kemudian dikomparasikan dengan ilmu-ilmu lain. Beliau menyimak dengan seksama, kemudian merenungkan, mengkaji lagi, diulangi terus. Kemudian Dr. Ubaidillah Tamam pun sekarang sudah pada posisi mendukung dialektika ilmiah, diskursus ilmiah ya terkait polemik nasab ini. Dan kita yakin akan bermunculan lagi tokoh-tokoh yang lain, karena Haji Roma Irama itu memiliki fans Forsa yang jumlahnya jutaan rupiah, sorry, jutaan orang, sehingga banyak yang kemudian percaya akan semakin banyak pengikut Roma pada posisi untuk mendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman dalam memperjuangkan kebenaran. Ya, apalagi setelah Kiai Haji Imaduddin ini tampil di podcastnya Haji Roma Irama ya. Kemudian banyak dari Habib merosting Haji Roma Irama, ngelok-ngelok nih lah bahasanya itu ya, mengatakan Bang Haji memfitnah, Bang Haji bohong, kecari ketenaran ya, seperti misalnya Husain Ba'akil, Bahar juga, dan juga Rizik Syihab. Nah, justru bangsa kita itu kalau sudah dihinakan pasti banyak yang akan membela, karena yang dihinakan itu benar, yaitu apa? Bang Haji ini punya banyak fans, dan terbukti orang yang selama ini nggak peduli masalah dialektika nasab, akhirnya karena Bang Haji adalah figur yang dia idolakan, akhirnya ketika Bang Haji difitnah oleh Rizik, oleh Bahar, bersuara. Siapa? Contohnya adalah yang namanya Pak Rofi'i. Pak Rofi'i itu adalah Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara (BKN) yang sudah dikonten oleh siapa itu, Gus Aziz Jazuli ya. Nah, itu juga siap pasang badan untuk Bang Haji Roma Irama. Nah, jadi walaupun Pak Rofi'i ini ya muncul membela figur Bang Haji, bukan masalah dialektika nasab, ya kita tetap memberi apresiasi. Paling tidak dia mau bersuara muncul karena Bang Haji dihinakan oleh Habib-Habib Ba'alawi, seperti itu kurang lebih. Jadi kita akan semakin yakin ini saudara, masalah nasab akan terus bergulir dan mencerahkan ya, tesis Kiai Imaduddin yang mencerahkan maksudnya. Alhamdulillah sudah ada yang hadir ini. Ada Subur, Bang Subur, terima kasih hadirnya.
Kemudian Bang Rahma Kamila Pekalongan nyimak, terima kasih Pekalongan, sehat selalu untuk semuanya. Bang Mardani Said ya, terima kasih adanya lagi juga untuk semuanya. Saatnya membungkam kesombongan para kabib, terutama Rijik Bahar, Hanif Topik, dan yang lainnya. Ya memang yang sering menjadi playmaker si Rijik Bahar, Hanif Topik ini. Kemudian Bang Salim, terima kasih hadirnya. Oknum Kabib Balawi seakan merasa mereka lebih terhormat, lebih suci, lebih mulia dari pribumi Indonesia. Inilah yang harus kita luruskan. Ya, sehingga kenapa dia merasa sok-sokan begitu? Karena dia merasa cucu Nabi, dia merasa anak cucu Rasulullah. Nah, nasab antara akhlak tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena dia berakhlak sombong karena merasa bernasab sambung kepada orang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Terima kasih Bang Fitri Mukminun ya, hakul yakin. Ini nolnya banyak sekali. Saya baca 20 saja ya. 100% Pak Alawi rungkat Gus ya. Ya ini kalau 10.000 10.000% kalau. Bang Salim, terima kasih. Bangga mengaku keturunan Nabi, tapi kok ceramahnya caci maki jelas dari akhlak dia tidak mencerminkan. Padahal yang namanya genetika itu pasti bisa mengontrol perilaku orang. Sehingga kalau ada orang ngaku cucu Nabi, perilakunya jauh dari keteladanan Rasulullah, jelas dia palsu alias bohong. Ya sering kita sampaikan ya saudara, hati-hati dengan apa yang ada di dalam tubuh kita. Kalau Anda hanya sekedar makanan saja ya, asupan makanan yang kamu makan itu haram, itu mempengaruhi perilaku loh. Perilakunya ya akan menjurus ke hal-hal yang haram. Nah, ini masalah gen. Waduh, genetika apalagi ya. Kalau genetikanya harimau, perilakukannya kayak harimau, saudara. Nah, harusnya kalau memang ada genetika Rasulullah, perilakunya seperti Rasulullah, penuh dengan keteladanan, kesantunan, ya, tidak ada kemarahan, dendam, penuh dengan kesabaran, harusnya begitulah kurang lebih. Artinya kalau memang benar-benar keturunan Rasulullah, ya nggak akan jauh-jauh dengan Rasulullah, ya. Nah, saudara, saya sampaikan ini lagi, ya. Dari kosong, terima kasih hadirnya lagi Bahar, Rijik, Topik dan kawan-kawan, tes DNA gratis, buruan Har, Cik, fake numpang tes DNA gratis ya, daripada Suka TV udah viral ya. Dari Bang Solikin, terima kasih hadirnya lagi. Kalimantan Selatan menyimak, sehat selalu ya Kalimantan, juga untuk semuanya. Mas Uday NKRI, mantap Markotop kajiannya bro, terima kasih dukungannya. Karena saya bukan siapa-siapa, orang biasa saja, tanpa dukungan panjenengan tidak akan sukses ini channel. Ya mohon untuk yang belum menekan subscribe, menunggu uluran tangan Anda untuk menekan subscribe, like dan tanda lonceng demi kebertahanan dari channel kita saudaraku ya. Oke, saya lanjutkan. Salim, sadarlah wahai pribumi. Nah ini ya, yang kita tunggu-tunggu adalah kesadaran kalian, ya, kesadaran dari warga pribumi untuk memiliki sadar yang sesadar-sadarnya, sadar bahwa kalian orang yang harus punya kemerdekaan di dalam berpikir, berspiritual dan lain-lain, merdeka lahir batin sepenuhnya, ya. Sadar bahwa kalian itu bukan nasab yang menyelamatkan, tetapi akhlak, iman, takwa dan seterusnya. Nasab jauh, gak usah dipikir ya. Sadari bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah, ya kan? Sadari bahwa kalian harus menjaga nama baik Rasulullah, sehingga kalau ada orang yang mengaku cucu Rasul, anak cucu Nabi, tapi perilakunya jauh dari keteladanan, itu harus kita bersihkan supaya tidak mencoreng-coreng nama baik, nama suci Rasulullah. Sadar bahwa kamu adalah misalnya beragama Muslim, jaga nama baik Muslim. Jangan ada orang yang boleh mencoreng-moreng Islam dari dalam, apalagi yang mengkapitalisasi nasab, memanipulasi ajaran agama hanya untuk kepentingan politik, untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. No way. Ya, tidak boleh, tidak bisa itu. Oke, saudaraku, terima kasih, kita lanjutkan lagi sedikit ya. Habis itu kita sampaikan videonya. Bang Mulyadi, terima kasih. Lanjut Kang Mas, rungkatkan dengan kalem, jangan gerusa-gerusu ya saudara. Jadi kita tetap
mengikuti apa yang disampaikan oleh guru kita yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tetap kita melakukan tindakan yang terukur dan terarah dan terukur ya. Jangan sampai kita melanggar hukum, saudara. Ya, jadi ini benar-benar bukan untuk ujaran kebencian. Video ini kita buat untuk kemaslahatan umat, untuk edukasi, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, melawan kebodohan. Kebodohan adalah musuh kita bersama, kan begitu, saudara. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih ya, Bang. Nah, dari Bang Mulyadi sudah mengingatkan kita agar kita tidak gerusa-gerusu. Kemudian Mas Uday ikut geng ikut geng iblis, perilakunya iblis walaupun manusia. Janganlah ya, jangan ikut geng iblis lah ya. Kita itu manusia ya, ikut manusia lah ya. Jangan kerasukan iblis, jangan titisan iblis, janganlah ya. Saya pernah membongkar tuh di channel kita ya. Ada 13 oknum Kabib Ba'alawi titisan iblis dalam tanda petik ya. Kalian bisa cek tuh, cari tuh ya videonya. Oke, saudaraku ya. Dari Hari Atun, terima kasih hadirnya lagi Hari Atun. Efek akibat terlalu kenyang makan duit kota amal, pesugihan kuburan. Oh no ya, ke kuburan jadi pesugihan. Kuburan palsu maksudnya. Bang Marani Said, Nakobah Yaman yang notabene negaranya sendiri tidak mengakui kalau Ba'alawi bukan zuriyah Nabi Muhammad SAW. Betul, makanya mereka membuat nakobah sendiri ya, Maktab Daimi Robito Alawiyah di Nusantara untuk membodohi umat. Kemudian dia membuat cabang-cabang di internasional sekarang. Lalu kalau ada yang tanya siapa yang mengisbat, itu ada, padahal dari Robito Alawiyah sendiri, dari Kabib sendiri. Itulah kehebatan mereka ya. Cucu Nabi Produk Company Belanda dari Hari Atun ya. Kemudian kosong ya, tes DNA atau masuk kandang macan. Dari Amel Rahma, Hakul yakin lambat laun Habib tidak dipercaya lagi di Indonesia. Iya jelas, saya yakin ya, karena progresnya itu cepat sekali perkembangannya ya. Dulu yang bisa dibilang semuanya percaya, terhipnotis dengan pengakuan Habib. Ya setidaknya kita tarik garis sebelum dari tesisnya Kiai Imaduddin ke belakang. Apalagi zamannya FPI berjaya tuh, nggak ada orang berani, hampir 100%. Semuanya percaya reject keturunan Nabi, sampelnya reject aja. Dan lain-lain lah. Tapi lihat sekarang, hampir kurang lebih 18 bulan polemik bergulir, publikasi ilmiah dilakukan terus. Lihat, semakin banyak orang sadar. Dan sekarang sudah diprediksi oleh Dr. Ubaidillah Tamam, mungkin beliau sudah survei ya, 90% Kiai Nahdlatul Ulama sudah percaya kepada tesis Kiai Imaduddin. Hanya saja beliau belum bersuara demi menjaga menghargai PBNU. Ya, jadi sebenarnya secara real di lapangan banyak kiai-kiai yang sudah sadar, ya. Tapi beliau tidak bersuara. Itulah kehebatan kiai-kiai kita. Mending memilih diam sambil melihat wait and see. Ya, oke, luar biasa. Ya, Bang Salim, terima kasih ya. Aduh ya Allah, terima kasih ya Bang Salim ikut menyimak ya. Ingin kendor sadarkan jangan sampai diadu domba dibungkus agama. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai kita terprovokasi dengan pihak-pihak yang berusaha membesar-besarkan tentang polemik ini, dianggap bisa merusak. Wah, ini enggak lah, polemik tetap pada koridor ilmiah. Jadi kemarin kan beredar itu voice note dari seorang yang disebut kiai oleh pengikutnya, yaitu Bapak Ali Badri Zaini ya, yang viral, bahkan seolah-olah mendikte, mempersekusi dalam tanda petik ya secara media sosial, mengintimidasi Bapak Kapolda Jawa Timur agar melarang Kiai Imaduddin tidak boleh ke Tuban. Tapi alhamdulillah lancar acaranya tanggal 19 itu ya. Tapi apa yang ingin saya sampaikan, framing dari Bapak Ali Badri Zaini ini ya tidak terbukti. Katanya kalau sampai Kiai Imaduddin datang ke Tuban seperti di Madura itu sudah dilarang, nanti bisa banjir darah itu kalau sampai ada datang Kiai Imaduddin, dia merusak.
tidak terbukti. Kiai Madudin tidak merusak, tidak provokasi, tidak mengadu domba. Tidak sesuai dengan framing dari para pendukung Balawi. Nyatanya Kiai Madudin menebarkan kasih sayang seperti yang tadi malam disampaikan di podcastnya bersama Haji Roma Irama. Ya kan? Ya, untuk kemaslahatan semua, ya. Jangan disalahpahami. Wah, saudara, langsung saja saya buka lah. Ini kalian menunggu-nunggu ya. Nanti saya lanjut ya membaca komentarnya ya. Kita perdengarkan dulu dari Kiai Sepuh, Sultan Sepuh. Ya bolehlah dibilang Kiai. Kiai kan sebuah sebutan penghargaan kepada seseorang yang kita anggap beliau arif dan bijaksana dengan keilmuannya ya. Oke, dari Sultan Sepuh Cirebon kita simak bersama-sama bagaimana komentarnya beliau terkait masalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syanaka wa'abdah. Seluruh Santana Kesultanan Cirebon dan seluruh zuriah Sunan Gunung Jati, seluruh zuriah keluarga besar Wali Songo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Pangeran Kuda Putih, Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Terja, Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Dalam hal ini menyikapi rumor di media sosial yang sangat luar biasa rame dan juga membuat semua pihak bingung ya. Dan ini yang mendorong bahwa akhirnya saya harus menyampaikan sesuatu hal. Dan ini yang tidak habis pikir ya. Saya tidak habis pikir bahwa statement tersebut keluar dari orang yang selama ini saya hargai ya, saya hormati bahkan ya. Tidak menyangka bahwa bahasa tersebut ini sangat menyakitkan khususnya keluarga besar Wali Songo ya, dan juga Sunan Gunung Jati ya. Saya yang ada di Keraton Kasepuhan sebagai Sultan pun kaget mendengar hal tersebut ya. Ini yang saya putarkan video beliau ya dalam sebuah pernyataannya yang sangat luar biasa dengan semangat dan menggebu-gebunya penuh dengan keyakinan sekali. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang ini yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Ini menurut para ahli nasab. Hampir 500 tahun generasinya lenyap. Iya. Ya, ini di statement ini oleh Bahar Smith. Siapa yang tidak kenal sosok beliau yang notabene dikenal dengan Habib Bahar Smith ya. Ini yang sangat disayangkan keluar dari mulutnya beliau dengan penuh keyakinan yang menyatakan bahwa turunan Wali Songo ini terputus. Wali Songonya habaib, tapi turunannya ini tidak ada di Nusantara. Kalaupun perempuan itu terputus. Namanya anak nggak ada yang terputus, tetap saja turunan, model laki-laki, model perempuan ya. Bagaimana dengan Siti Fatimah? Itu perempuan beliau. Bagaimana dengan Imam Husain dan Hasan? Dari siapa? Kepada baginda Rasulnya? Dari ibu. Jadi mau dia anak laki-laki, mau anak perempuan, ya saya pribadi menganggap tidak ada yang terputus.
Masa kita punya anak perempuan kita bilang itu bukan anak kita, terputus dia dari kita. Lalu anak laki-laki aja yang kita akui. Wah, ini sama aja zaman jahiliyah kalau kayak begitu. Ya. Jadi bagi kita keluarga besar Wali Songo tidak ada yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Ingat itu. Lalu, ya, Kesultanan Cirebon, Wabil Khusus Keraton Kasepuhan, ini sultannya masih ada. Ada Kasepuhan, ada Kanoman, ini sultan-sultannya masih ada. Belum lagi di Kesultanan Banten, turunannya ada dari Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi, kalau Anda tidak mengetahui mengenai sejarah Nusantara, cukuplah diam. Janganlah menggembu-gembu, seakan-akan Anda yakin dengan statement Anda. Kesultanan kami jauh lebih dulu ada dibandingkan badan nasab yang Anda percayai. Ya, kami punya kitab-kitab tua. Bagaimana susunan nasab dari mulai Kanjeng Sunan sampai ke kita. Dan itu terjaga dengan baik. Kalau di keraton namanya ada babon keraton, ada babon silsilah, ada akte lahir dari keraton yang menyatakan bahwa seseorang tersebut tersambung kepada Kanjeng Sunan, baik dari jalur laki-laki maupun jalur dari perempuan. Itu ada kita akte lahir keratonnya disebut babon keraton. Lalu saudara kami juga yang memang zuriahnya dari Sunan Gunung Jati bukan cuma yang di dalam keraton, tapi yang di luar keraton di wilayah Cirebon semuanya juga turunan. Banyak ulama-ulama besar di Cirebon sana yang notabene masih turunan Sunan Gunung Jati, seperti keluarga besar Pondok Pesantren Benda, Pondok Pesantren Buntet, Ciwaringin, Kempek, dan juga yang lainnya dari Trusmi, ya banyak. Jadi turunan Sunan Gunung Jati ini terjaga dengan baik kenasabannya. Ketika badan nasab yang Anda percaya ini mengatakan demikian, maka itu tidak benar. Wali Songonya habaib, tapi turunannya tidak ada. Ini merupakan fitnah yang sangat luar biasa. Jadi saya harap para Bahar Smith untuk bisa menyadari diri dan mengakui ada sebuah kehilapan atas apa yang diucapkan. Seharusnya tabayun dulu pada keluarga besar kami, ya, baik di Benda, ya, baik di Buntet dan di pondok pesantren yang lainnya. Para ulama-ulama silakan bertabayun atau ke keraton, mangga, kan gitu. Jadi saya minta kepada Bahar Smith hati-hati dalam berucap. Ketika kita berbicara bernasab kepada baginda Nabi, maka yang dilihat adalah tutur bahasa dan akhlak. Saya sempat lihat juga beberapa dakwah Anda ini mengeluarkan bahasa-bahasa yang sangat kotor sekali, ya, memaki, menghujat. Ini sangat disayangkan, di mana perjalanan para zuriat Wali Songo, para ulama-ulama, para kiai-kiai selalu beriringan selama ini dalam dakwah Islamnya, ya, selalu bersama-sama dalam syiar, dalam dakwah. Kenapa Anda melontarkan dengan bahasa seperti ini? Kalau bicara galak, kami bisa galak. Kalau bicara tegas, kami pun bisa tegas. Kalau berbicara jihad, kami pun bisa jihad. Karena dari mulai nenek moyang kami dulu dijajah oleh VOC, oleh Hindia Belanda, dari dulu berperang leluhur kami itu, termasuk di Kasepuhan, sampai dikudeta di Kasepuhan itu oleh Belanda dan juga abdi dalamnya. Kami jihad, kami selalu berperang. Jadi bicara masalah semangat jihad bukan cuma milik Anda dan juga kelompok Anda. Saya, Sultan Sepuh di Keraton Kasepuhan, angkat bicara dikarenakan ini sesuatu hal yang sangat fatal sekali, memicu konflik besar antara turun Wali Songo dan para habaib. Ini efeknya. Yang rugi siapa? Islam yang akan rugi.
terpecah. Lalu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan orang-orang yang ingin Islam ini pecah. Jadi saya harap kepada Bahar Smith, mulai saat ini jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakitkan hati kami semua. Bicara nasab, bicara Anda tersambung kepada baginda Nabi, silakan. Karena itu pertanggungjawaban Anda pribadi kepada Allah nantinya. Begitu juga kami, para turunan-turunan Wali Songo yang memang kami ini tersambung kepada Kanjeng Sinuhun Gunung Jati dan juga para Wali Songo yang lainnya yang juga tersambung kepada baginda Nabi, maka pertanggungjawabannya juga pada diri kami masing-masing di hadapan Allah nanti. Jadi jangan pernah menyakitkan hati. Sesungguhnya baginda Rasulullah tidak pernah terucap dari mulutnya untuk menyakitkan hati orang lain. Ketika kita mengakui bernasab kepada baginda Rasulullah, maka jaga sikap, jaga akhlak. Karena baginda Nabi tidak pernah memaki, mencaci orang lain. Apakah pantas kita sebagai turunannya, kita mengeluarkan dalam dakwah sebuah cacian dan makian terhadap orang lain, walaupun orang itu salah? Ya, luar biasa. Jelas ya saudaraku, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencaci, tidak memaki orang lain. Ya, jadi saya pikir dari kajian perilaku, yang namanya Rizik, kemudian Bahar, dan lain-lainnya itu yang masih berbohong, itu adalah bukan keturunan Rasulullah. Mereka hanya mengklaim sepihak, tanpa bukti, tanpa data. Ya, itu yang harusnya sekarang menjadi fokus kita. Tidak usah berdebat, sudah selesai. Bikin capek berdebat itu. Perdebatan sudahlah berlangsung lebih dari 1 tahun yang lalu. Sekarang sudah saatnya adu bukti. Apa itu? Hasil tes DNA, ya. Dr. Sugeng di channel YouTube-nya terus mengupdate informasi mengenai DNA Rasulullah J1. Ya. Lalu ada yang protes. Loh, itu banyak dari Ba'alawi. Ternyata tidak hanya G, katanya dia. Ya, karena Ba'alawi suka mengklaim, bisa jadi itu orang-orang yang sebenarnya bukan dari Ba'alawi, kemudian masuk menjadi Ba'alawi, ngaku, diaku, bisa jadi. Ya, karena sesuatu dan lain hal, kemudian dia menjadi Ba'alawi, diba'alawikan, padahal dia bukan Ba'alawi. Kalau seperti itu bisa jadi berbeda. Oleh karena itu, kita tetap berpegang kepada pendapat ahli genetika bahwa kalau memang benar-benar keturunan Rasulullah, dimanapun dia ada, haplogrupnya C. Sementara yang di luar itu, yaitu yang ditemukan G, yang dari banyak dari Ba'alawi itu, adalah bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke, kita lanjutkan baca-baca komentar karena hari ini yang komen banyak banget, yang hadir banyak. Langsung saya lihat yang terbaru, ya. Nah, terima kasih saudaraku dari Bang Mastian. Semakin tampak jelas atas rungkatnya Ba'alawi Yaman Yahudi bahwa hanya gerombolan pengaku Juriyah Rasulullah. Ya, dia hanya mengklaim sepihak. Saudara, sering sudah disampaikan oleh para kiai kita, kalau hanya sekedar mengklaim sepihak, nggak usah sudah dulu, sekarang pun kalian bisa mengklaim, ya, saya sebagai keturunan Rasulullah loh, bisa kan? Tapi kalau tanpa bukti mana orang percaya? Ya. Dulu kedatangan para Ba'alawi ke Nusantara itu dibawa oleh Belanda. Kenapa Belanda membawa Ba'alawi? Karena Belanda itu dulu terdesak dengan perlawanan dari keturunan Wali Songo yang gigih berjuang untuk mengusir mereka. Nah, keturunan Wali Songo itu terutama yang dipimpin oleh para ulama-ulama itu
Tidak bisa dikalahkan oleh Pahlawi. Karena apa? Dengan semangat perang sabil, jihad fisabilillah, mereka rela untuk mengorbankan harta benda, ya, nyawa melawan pemerintah kolonial. Sampai kisah di Aceh yang sangat viral, bagaimana ulama-ulama Aceh tidak bisa dikalahkan Belanda, maka Belanda itu menyusupkan orang yang bernama Senogorgronje. Dia disuruh menjadi orang yang berpura-pura sebagai ulama, masuk di situ untuk mencari rahasia apa sebenarnya, ya, untuk bisa mengalahkan kaum umat Islam yang dipimpin oleh para ulama-ulama, para mursyid-mursyid torekoh, ya, sampai menyusupkan yang namanya Senogorgronje itu untuk meneliti. Nah, kemudian didapati orang Islam ini sangat menghormati yang namanya Juriyah Nabi, menghormati keturunan Rasulullah. Maka kecerdasan Belanda mendatangkan kelompok Pahlawi yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, ya, yang ingin mendapatkan kemuliaan dunia, yang sementara mereka di Yaman sana hidupnya marginal, susah, ya, akhirnya dibawalah ke Indonesia. Jadi Pahlawi datang ke Nusantara bersama Belanda, akhirnya bekerja kepada Belanda yang dikenal dengan menjadi antek-antek Belanda. Ada yang jadi kapiten, jadi mandor dan seterusnya. Yang paling terkenal yang menjadi mufti, ya, yang menjadi mufti, ya, orang yang memberi fatwa, yaitu si Utsman bin Yahya, itu yang paling terkenal. Sampai kemudian benar-benar politik adu domba, divide et impera dari Belanda benar-benar sukses dengan menghadirkan Utsman bin Yahya, sehingga orang Islam akhirnya bermusuhan sesama umat Islam. Kenapa? Karena Utsman bin Yahya kemudian membuat fatwa bahwa haram melawan Belanda, karena Belanda dianggapnya sebagai pemerintahan yang sah. Ya, sampai kemudian keluarlah peraturan semua orang yang melawan Belanda harus, yang memusuhi Belanda, pembuat keonaran, katanya si Utsman bin Yahya, ditangkap. Sehingga banyak yang ditangkap kemudian, dipenjara sampai dipancung, ya, akibat dari fatwanya Utsman bin Yahya. Nah, kenapa kemudian orang-orang yang kurang literasi percaya kepada doktrin mereka, ada yang berpihak kepada Pahlawi, ya, sehingga akhirnya terpecah umat Islam itu, ada yang pro Wali Songo dan ada pro yang Pahlawi, ya, sampai kemudian permusuhan itu terus berlangsung. Setelah kita merdeka, kemudian Wali Songo di branding, nasabnya putus. Robito Alawiyah yang sudah disampaikan oleh Bahar mengatakan tidak ada keturunan Wali Songo, gitu. Ya, menafikan. Lalu si Rizik ngomong, siapapun termasuk ya dirinya harusnya, ya, harusnya dirinya juga mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Ini kan sebenarnya pernyataan ditujukan kepada keturunan Wali Songo. Harus tes DNA, ya kan? Sekarang keturunan Wali Songo sudah ada yang tes DNA dan terbukti nasabnya, genetikanya sambung kepada Rasulullah. Tetapi Rizik yang ngomong seperti itu, dia menulan lidahnya sendiri, lidah, air liurnya. Akhirnya dia itu sekarang ketakutan ketika diminta tes DNA, sampai kemudian mengeluarkan fatwa melalui menantunya Hanif Alatos, haram hukumnya tes DNA. Kurang ajarnya si Rizik memutarbalikkan omongan, ya, isu dari sulit tempe mencela-mencela, ya, berubah-ubah, nggak malu gitu. Harusnya malu. Atau mungkin memang dia sudah nggak punya rasa malu. Ya sudah, nggak apa-apa, Pak Rizik, itu fakta yang sudah kalian tahu, ya saudara. Dan Rizik Syihab juga jejak digital adalah pendukung ISIS, pendukung khilafah, HTI, udah banyak lah kebobrokan dari Rizik ini. Makanya harusnya kita berikan saran, ya, bertobatlah Pak Rizik, ya, ini atas dasar cinta saya kepada Pak Rizik, ya, sudah cukup, sudah sepuh, ya, sudah waktunya ngurusin ngurusin hal-hal yang sifatnya pribadi saja sudah.
ya. Kasihan saya terus terang, makin tua menjadi bahan ejekan orang-orang senusantara, ya. Dipikirnya dengan mengaku cucu Nabi dimuliakan. Iya kalau itu asli, masalahnya kan nggak asli. Sehingga orang Nusantara sekarang rame-rame merosting Bapak Rizik Syihab dan Bahar Smith. Kecuali yang menjadi muhibin. Yang namanya muhibin budak spiritual kita akui memang susah untuk diberikan edukasi, ya. Oke, kita lanjutkanlah baca-baca komentar. Oke, saudara kita lanjut ya membaca komentar Anda. Bagaimana opini pendapat Anda dari Bang Mastian? Semakin tampak jelas ya, sudah tadi ya. Semakin tampak jelas atas rungkatnya Mbak Alawi. Wah. Dari Wahaha, terima kasih hadirnya. Sudah saatnya perang. Perang opini sekarang Bang. Perang medsos. Ya, perang edukasi. Ya, jadi Bang Nanang, terima kasih. Dobolowi memang susah ya dinasehati. Ya. Bang Doni, yang mengaku keturunan Nabi, ini dakwahnya tidak mewarisi ilmu dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada kesan memecah belah umat Islam. Ada tujuan menghancurkan Islam. Bahkan kita duga, kita sinyalir ya, mereka ingin menghegemoni kita, menguasai bangsa ini melalui umat Islam ya. Nah, saya baca yang terbaru dari Bang Sudadi. Terima kasih Bang Sudadi Wagiman, komentarnya tertarik. Ada Dani Ramdhani, terima kasih hadirnya. Wah, gempur, jalan yang terbaik. Ya Allah, astagfirullah, luar biasa. Bang Dani Ramdhani, ada kaum yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum Ba'alawi, kaum yang sudah disiapkan tempat neraka jahanam, laknatullah. Astagfirullahaladzim. Ya, perang opini sudah gak ngaruh. Mereka makin berani. Bener juga ya, Bang. Ya, kita tunggu dari para penggede-penggede, pemimpin-pemimpin kita. Dari Mas Uday NKRI, Ba'alawi keturunan tak mau tahu, sok tahu aja. Bang Yusuf, terima kasih. Mang Bahar, kaca kitabnya, iya tah? Baca kitabnya maksudnya ya. Ya memang kebalik itu di podcastnya Refli Harun ya, udah kebukti itu. Makanya Bahar ini ulama gadungan. Kalau berdasarkan kriteria yang pernah disampaikan oleh Kiai Madudin Usman, jangankan Bahar Smith ya, Bapak Lutfi bin Yahya itu juga gak memenuhi kriteria sebagai ulama menurut Kiai Haji Madudin Usman, karena ya gak memenuhi, gak bisa baca kitab gitu ya, seperti Bahar. Oleh karena itu Bapak Lutfi ya kita sebut sebagai tokoh nasional di bidang politik. Mungkin dia lebih cocok sebagai seorang politikus ya, berpolitik di sana sini dia mencari pengaruh kekuasaan. Ya bisa jadi seperti itulah. Tapi ada prediksi nih ya, nanti kemungkinan karena dianggap punya jasa ya, menurut Kiai Haji Nur Ihya, ini prediksi bisa salah. Nanti bisa jadi Menteri Agama itu nanti dari klan, bukan dari klan ya, dari pengikutnya Bapak Lutfi. Bisa jadi. Mungkin siapa, kan pernah tuh Menteri Agama dari Ba'alawi yang sudah viral, pernah dipenjara itu. Seorang profesor itu, ya siapa itu? Pernah itu Menteri Agama dari Ba'alawi. Yang kemarin mau bertemu dengan Kiai Madudin di UIN Syarif Hidayatullah tetapi batal. Takut ya, takut saya kira takut ya. Takut apa? Yang penting takut. Buktinya apa? Dibatalkan. Kiai Madudin akhirnya tidak jadi, padahal Kiai Madudin sudah mempersiapkan makalah untuk dijadikan bahan diskusinya itu, ya. Ya, seperti itu. Wah, Bahar ditantang baca kitab sama Mahesa, ngeles melulu, gak level ya. Benar. Ya, saya kira itu saja saudara ya. Pagi ini ya. Nanti kita rehat sebentar, habis itu kita live lagi ya. Lanjut nanti kita lanjut di live di channel Tanda Kejadian ya. Saya live di 2 channel bergantian. Jadi saudaraku dukung channel kita supaya tetap bertahan untuk perjuangan edukasi kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ini adalah live streaming, barangkali ada gangguan jaringan internet, maka yang terjadi kalimat bisa terputus ya. Tidak jelas, mohon dimaklumi dan bantu untuk meluruskan kalau ada yang salah-salah.
kritik, saran yang konstruktif tetap kita harapkan dari kalian semuanya ya. Ini dari tarian, Hyena Tarian. Meskipun keturunan Nabi, kalau dakwahnya kekerasan ya, harus diadili betul ya, nggak ada privilege, nggak ada pengecualian, nggak ada dispensasi ya saudara. Bahkan walaupun dia keturunan Nabi yang asli itu ya, kalau salah dihukum. Bukan keturunan saja, Ahlul Bait yang paling dekat keluarga Nabi itu pun salah dihukum. Apalagi yang udah hidup ratusan tahun sekarang nih, yang hidup di zaman sekarang. Nggak ada yang bebas hukuman ya. Rasulullah sudah memberikan pelajaran ke kita, sudah hadisnya viral ya, bahwa jangan, kalau Siti Fatimah itu mencuri, Fatimah Acara maksudnya ya, itu Kanjeng Nabi Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Itu sebuah edukasi sebenarnya untuk kita umat muslim. Nggak ada privilege pengecualian ya. Juriyat itu, nasab tidak bisa menyelamatkan seseorang. Kalau dia berdosa ya masuk neraka. Kalau dia berdosa, bersalah ya di penjara. Seperti itulah maksudnya. Ya dihukum seadil-adilnya. Ya. Nah, terima kasih saudaraku Hyena Tarian ya, Budi Setiawan yang ikut si Kabib pengen masuk surga. Padahal Kabib sendiri nggak bisa jamin masuk surga ya. Yang ikut si Kabib pengen masuk surga walau gak salat, gak zakat. Wah. Ada tuh ya, sudah viral ya. Ya Allah Gusti, ini dari siapa ini? Sudah Wagiman, untuk mengetes yang takut dites DNA, 1, apa hobi teriak-teriak? Yang kedua, apa hobi khurafat? Gak ya. Yang ketiga, apa hobi klaim keturunan? Gak. Yang keempat, apa hobi dawir? Gak. Yang kelima, apa hobi keduniawian? Gak. Yang keenam, apa hobi kasta? Enggak. Nah itu ya, kalau seperti itu jelas ya dari perilaku berarti ya. Kalau perilakunya tidak mencerminkan perilaku Rasulullah ya jelas tercoret. Sudah kita sampaikan berkali-kali bahwa kalau memang di dalam tubuh seseorang ada genetikanya Rasulullah, pasti genetika itu sendiri yang akan menjaga, mengontrol perilaku. Kalau perilakunya enggak bisa mencerminkan keturunan Rasulullah, ya jelas lah di dalam tubuhnya tidak ada gen Rasulullah ya. Mungkin genetika harimau kali. Ya mungkin. Jadi ingat itu ya, jadi makanan saja hanya sekedar makanan, kalau kita makan itu makanan haram itu berpengaruh kok kepada perilaku kita. Apalagi itu sebuah genetika ya, jadi hati-hati. Jangan salah sangka ini ya, sudah nggak usah repot-repot debat kitab nasab, bisa saja multi prestasi, bisa multi tafsir ya, tapi kalau sudah hasil ilmu pasti tes DNA udah selesai. Genetikanya apa gitu ya. Oke, itu saja ya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf atas kalau ada salah-salah ya untuk semuanya. Ini untuk kemaslahatan semuanya, termasuk untuk Habib-Habib. Kita cintai semuanya, setiap warga seperti yang disampaikan oleh Haji Roma Irama, oleh Kiai Madudin ya. Itu aja. Nanti rehat sebentar, kemudian kita live di channel Tanda Kejadian. Mohon maaf sekali lagi, salam persaudaraan, salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!